Ya, kembali bersama kami di Jelang Pilkada. Masih kami undang juga Anda untuk berpartisipasi di telepon 02151551111. Kalau tadi Bu Frenita udah bisa kampanye duluan ini ya. Sudah bisa mempromosikan antara RK dan UU. Ini Golkar belum punya nih, belum punya pasangannya. Nah, tadi juga sempat ingin saya tanyakan adalah kemudian Golkar sendiri juga punya tim tank sendiri untuk survei kira-kira siapa yang akan cocok mengalahkan. Karena tadi udah paket lengkap banget nih. Priangan Barat, Priangan Timur, teknokrat dan juga santri kota gitu desa. Kalau kami sekali lagi karena memang kami belum ada calon seperti kalau P3 kan sudah P3 yang ini ya, bukan P3 yang lain. Oh, ini yang lain. Nah, tetapi kalau sekali lagi ya, saya pikir ini kita menyikapinya harus proporsional. Artinya tidak bisa buru-buru, rasa gerusu. Oh ya, Pak Deddy dengan si A, si B. Kenapa? Karena kita sekali lagi kita harus komunikasi dengan partai lain, itu pertama. Yang kedua, kita tentu melihat hasil survei ya. Sejauh ini yang saya tahu ya. Survei internal kami itu memang Pak Deddy Mulyadi itu yang tertinggi di antara kader Golkar ya pastinya ya. Karena tidak ada kader Partai Golkar di Jawa Barat yang elektabilitasnya itu dalam hal untuk menyambut Pilkada Jawa Barat ini yang lebih tinggi dari Pak Deddy Mulyadi dari antara kader Golkar Jawa Barat. Ya. Nah, tentunya itulah menjadi alasan kami mengapa kami mencalonkan beliau. Yaitu dari segi elektabilitas, ya. Tapi dari segi kewilayahan ya. Tadi kalau Ibu bilang ya, ada antara kota dengan desa. Pak Deddy ini kan kuat juga di Kabupaten Purwakarta. Ya kan artinya dari wilayah pedesaan, pesisir dan sebagainya itu memiliki tidak hanya soal ketokohan ya, tetapi juga pembuktian dan juga apa yang sudah dicapai selama 2 periode ini. Artinya sudah ada tolak ukurnya, parameternya. Kan seperti yang saya bilang tadi, kalau memang sudah berhasil di tingkat kabupaten atau mungkin di Kota Madi atau dimanapun, itu bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi seperti di provinsi. Dan sebenarnya trennya itu seperti itu. Tapi pasangannya berarti akan mencari yang berpengalaman di kota. Tapi habis nih. Surveinya internal kok, baru masih internal. Kalau UU kan surveinya sudah sama kandidat calon wakil gubernur. Kalau soal survei ya, sekali lagi ya, survei itu kan dinamis ya. Artinya survei itu dilakukan. Surveinya di luar dong. Kalau pada saat hari itu di hari itu. Artinya kita belum tahu. Misalnya mungkin ya RK atau ini hari ini tinggi, besok bisa jeblok, kita nggak tahu ya. Ini mungkin nanti nunggu wangsit abis libur tahun baru kan. Tapi pasti Golkar gabung lah nanti. Kita menunggu komunikasi sekali lagi ya. Kita terbuka kepada partai politik. Tapi sekali lagi soal survei itu tidak menjadi satu-satunya ya tolak ukur gitu ya. Untuk bisa menentukan kemenangan. Contoh misalnya Pilkada DKI kemarin Pak Basuki Cahayapurnama paling tinggi, tapi apa yang terjadi ya dengan segala hal yang ada ternyata tidak menang kan begitu. Nah, ini juga bisa terjadi tapi kan di Pilkada Jawa Barat gitu. Mewakili provinsi Jawa Baratnya itu harus sudah terwakili. Artinya begini, kayak UU kan punya karakteristik sendiri, bupati kader kita. Beliau ini adalah dari kalangan santri. Yang kebetulan beliau ini dari Hamidah. Jadi salah satu ormas ya yang cukup besar di Jawa Barat itu, Pak UU ini adalah salah satu keluarga besar dari himpunan alumni Miftahul Huda. Nah kemudian Pak Ridwan Kamil sebagai tokoh yang nasionalis, dia butuh profil yang santri gitu loh. Jadi Jawa Barat itu harus punya dua kombinasi itu. Jadi Ridwan Kamil dan UU ini betul tadi sebagai wali kota sudah berpengalaman, sebagai bupati sudah berpengalaman. Artinya Pak Deddy juga sebagai bupati. Artinya itu juga sudah terwakili. Maka kalau Pak Deddy mau atau ada saran mungkin karakteristik yang seperti apa atau yang mungkin bisa juga tadi yang Ibu bilang Deddy. kan katanya kota dengan desa kan kita kan Purwakarta juga ada pengalaman Pak Bupati, mungkin menggandeng Ridwan Kamil sebagai wakil bisa saja gitu. Santrinya UU. Artinya itu opportunity itu kesempatan terbuka saya pikir ya, artinya bisa bolak-balik silang-silang, tetapi yang paling penting adalah tapi P3 sama Golkar dari dulu selalu bersama kok, kita dari partai yang tua kan selalu. Ya artinya sekali lagi komunikasi terbuka dengan siapapun dari Golkar ya. Nanti kita belum memutuskan calon, calon. Ya, kita masih dalam komunikasi politik dengan partai lain dan kita juga sambil melihat juga figur-figur yang ada. Tapi sudah pasti Pak Deddy Mulyadi sebagai kader kami dari Golkar Jawa Barat, DPD Jawa Barat itu sudah kita usung ya. Tinggal kita mencari siapa yang tepat dan yang memang pas untuk beliau. Kalau ternyata kan ini menawarkan gitu ya, dari Golkar menawarkan Deddy Mulyadi. Kalau ternyata agak sulit untuk mencari pepasangannya, nah ini apa yang mau dilakukan? Saya pikir itu, kembali ke RK atau saya pikir ini benar yang menarik. Tadi saya pikir kalau untuk kesempatan balik ke Pak RK itu agak sulit ya, karena kenapa begini? Kan yang namanya politik itu ada komitmen, ya kan? Komitmen dan kesepakatan. Saya pikir Ibu juga setuju dengan semua orang setuju dengan itu. Dengan kesepakatan yang kami adakan dengan Pak RK pada saat itu, ya kan, adalah
menggandeng salah satu kader kami di Jawa Barat untuk menjadi wakil. Tapi itu tidak direspon, tidak disikapi dan belum ada kejelasan. Ya, oleh karena itu saya pikir kalau memang komunikasi politik itu belum bisa diwujudkan, ya memang kita tidak bisa melanjutkan. Nah, oleh karena itu saya pikir sekarang fokusnya ke depan adalah bagaimana Pak Deddy Mulyadi yang sudah fix akan kita usung mencari pasangan yang tepat, ya kombinasi apapun itu. Saya jawab ini ya. Dari kota desa, dari kewilayahan, ataukah dari segi karakteristik pemilih, atau mungkin dari segi profesi dan sebagainya, ya. Saya pikir itu yang menjadi fokus kami. Tetapi yang lebih penting lagi adalah komunikasi partai politik, karena sekali lagi kita tidak bisa serta-merta misalnya karena kita suka si A si B kita ambil itu, nggak bisa begitu. Karena kan ini kan melibatkan partai politik yang lain, pendukung dan juga pengusung. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan ya kan jumlah kalkulasi politik tadi, seperti jumlah kursi di dewan misalnya kan. Itu juga menjadi salah satu parameter. Artinya tidak bisa kita langsung dari bulan, kita masih punya waktu yang cukup panjang saya pikir. Walaupun orang bilang singkat Januari, tetapi kan satu hari 24 jam. Apapun bisa terjadi dalam satu detik pun bisa terjadi sesuatu. Silakan Bu Fernita. Jadi saya mungkin memahami ketika Golkar menarik dukungan karena mungkin Pak Ridwan Kamil sampai dievaluasi sampai detik-detik terakhir belum memutuskan kader yang diusung. Ya mungkin pada saat itu Pak Ridwan Kamil sebagai figur yang hari ini hasil surveinya tertinggi yang hari ini, dia membutuhkan pasangan yang berbeda betul-betul dengan yang sudah dia miliki gitu loh. Iya, jadi ada sisi lain saling melengkapi saling melengkapi yang tidak ada di Pak Ridwan Kamil misalnya ya kan. Kita juga pernah juga kita bilang bahwa Pak Ridwan Kamil itu butuh pendamping itu adalah dari kalangan santri, dari kalangan religius. Karena di luar santri dan religius Pak kurang religius. Nah, karena gitu tadi. Kan kalau Pak UU itu saya bilang boleh Pak Deddy religius, tapi kan Pak UU itu sudah punya dia punya hamidah yang tidak bisa dimiliki oleh Pak Deddy, misalnya begitu ya. Lalu kemudian kayak tadi kan jelas kalau Pak RK lewat Nasdem partainya kan usungannya. Lalu dia Pak RK ini butuh adalah nasionalis religius. Maka siapa religiusnya? Yaitu P3 Partai Islam. Itu. Jadi artinya ada yang dia butuhkan adalah sesuatu yang melengkapi Pak Ridwan Kamil. Itu yang mungkin tidak memutuskan kepada kandidat. Tahan dulu ya. Tahan dulu Bang. Jadi kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berdasarkan musyawarah